Nabi Adam juga sholat dulu? Ya, semuanya sholat. Apakah Nabi Adam itu sholatnya juga dengan syariat Islam saat itu? Ya, jadi dalam keyakinan umat Islam tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali Islam. Musa, Semua. Isa, Sulaiman, Daud, Isa, Muhammad, semua alaihi wasallam ini agamanya cuma satu, Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah menyebutkan inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu hanya satu, Islam saja. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat seperti sebuah bangunan. Betapa indahnya bangunan tersebut. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum ditaruh. Kalau satu batu bata yang diletakkan, maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Jadi sebenarnya beliau hanya melengkapkan, bukan membawa ajaran baru. Makanya semua orang muslim kalau ditanya, bagaimana menurut tentang Nabi Isa? Kita mengatakan dia Nabi Allah. Ya. Dan tidak mungkin ada yang memungkiri. Kalau ada yang memungkiri, dia dianggap kafir. Karena salah satu rukun Islam adalah beriman kepada semua rasul-rasul. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua ada di dalam perlindungan Allah Tritunggal yang luar biasa. Ada satu video pendek yang saya nonton di YouTube, di mana ada percakapan dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Denny Sumargo kepada Ustadz Khalid. Menarik sekali karena apa yang ditanyakan itu dijawab oleh Ustadz Khalid menurut keyakinan agama Islam. Yang pertama, Bang Denny bertanya apakah Adam itu atau Nabi Adam itu sholat. Maka Ustadz Khalid menjawab, ya, Nabi Adam itu sholat. Kemudian dia pun juga menambahkan bahwa menurut keyakinan agama Islam, ya, agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu, yakni Islam. Sehingga Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman atau di dalam Kristen disebut Salomo, bahkan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad itu mereka beragama Islam. Nah, ini menarik sekali untuk ditanggapi apa yang ada di dalam Alkitab dan juga menurut fakta-fakta sejarah saya akan memberikan tanggapan. Yang pertama, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Adam itu memiliki agama. Karena waktu Adam lahir, justru ya, agama Yahudi pun juga itu belum dibicarakan secara eksplisit di zamannya Adam. Apalagi kekristenan, apalagi Islam, saudara, itu tidak ada. Nah, menurut Alkitab, itu di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-26. Di situ firman Tuhan berbunyi, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata Tuhan di situ menarik sekali karena menggunakan huruf besar semua. Nah, menurut bahasa aslinya ini adalah Yahweh. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, bahkan fakta-fakta sejarah Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kepercayaan Yahudi pada saat itu pun juga belum ada. Justru Tuhan mulai memanggil Abraham keluar dari rumahnya, bapaknya, negerinya, dan sanak saudaranya. Disitulah Tuhan memulai masa anugerahnya melalui satu perjanjian atau covenant bahwa Abraham akan menjadi umatku dan keturunannya itu akan menjadi umatnya Tuhan. Nah, di sini kalau kita pelajari, justru sejarah bangsa Israel itu dimulai daripada Abraham. Dan agama bangsa Israel, yakni orang-orang Yahudi atau agama Yahudi, itu dimulai dari zamannya Abraham. Jadi saya membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid bahwa Nabi Adam itu beragama Islam. Menurut keyakinan Islam seperti demikian. Tapi menurut Alkitab, justru pada saat itu di zamannya Adam lah orang mulai memanggil nama Tuhan. Buktinya adalah ketika Adam mempunyai satu keturunan namanya adalah Henokh. Justru di situ Henokh itu diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Nah, kalau kita mempelajari selanjutnya, ada generasi atau keturunan daripada Henokh yang bernama Nuh. Disitulah Nuh mulai hidup yang namanya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan juga tidak bercelah. Jadi, menurut Alkitab pada zaman itu, orang mulai memanggil nama Tuhan. Yang kedua, menurut Ustadz Khalid bahwa agama yang diturunkan oleh
Allah itu adalah satu saja, yakni Islam. Nah, kalau kita mempelajari tentang Musa, Daud, Salomo atau Sulaiman atau Isa atau Yesus Kristus, maka kita akan mencoba untuk menemukan tahun berapa mereka itu lahir. Kurang lebih, saudara-saudara, Musa itu lahir pada abad 15, ya. Abad 15 itu sebelum Masehi atau tahun 1500-an. Dia lahir, saudara-saudara, pada zaman itu. Dan Alkitab itu ditulis kurang lebih tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian Daud atau Raja Daud atau Nabi Daud itu lahir tahun 1040 sebelum Masehi. Dan Salomo anaknya itu lahir tahun 990 sebelum Masehi. Dan Yesus Kristus atau Nabi Isa yang disebut oleh saudara-saudara kita beragama Islam itu lahir kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir itu tahun 580 Masehi. Dan agama Islam itu muncul atau dibawa oleh Nabi Muhammad menurut catatan sejarah adalah tahun 610 Masehi. Nah, kalau Ustadz Khalid berkata bahwa Nabi Musa, Daud, Sulaiman, dan juga Nabi Isa itu beragama Islam, maka ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan dan perlu untuk dipikirkan dan dijawab. Kalau memang agama Islam itu sudah ada pada saat itu, berarti Nabi Muhammad bukan menjadi orang yang membawa atau menyebarkan agama Islam pertama kali. Justru Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga Isa. Tetapi justru kalau kita balik kepada Alkitab, mereka itu zamannya Musa, ya, zamannya Musa itu adalah di mana orang-orang Israel sudah dipilih untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Dan mereka dijadikan adalah orang Yahudi, orang Ibrani. Dan agama mereka adalah agama Yahudi. Musa beragama Yahudi karena dia berasal dari keturunan imam. Ya, ibunya bernama Yokebed. Kemudian Daud itu berasal dari keturunan Yehuda. Kemudian Salomo itu berasal dari keturunan Daud, dari keturunan Yehuda. Dan Yesus Kristus pun juga berasal dari keturunan Yehuda yang murni atau asli orang Yahudi dan beragama Yahudi. Nah, bagaimana Ustadz Khalid mengatakan bahwa mereka beragama Islam? Berarti bukan Nabi Muhammad lah yang membawa atau menyebarkan Islam pertama kali, tetapi mereka lah. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid menurut keyakinan orang-orang Islam atau saudara kita yang Muslim seperti demikian. Nah, ini satu informasi yang perlu dipertimbangkan dan juga perlu dijawab. Kemudian, kalau saya dan saudara mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa garis keturunan daripada Nabi Musa, Daud, Salomo, Sulaiman ataupun juga Isa itu semua mutlak berasal dari satu garis keturunan, yakni Abraham. Atau mereka disebut sebagai orang-orang Semitik, berasal dari keturunan atau anak daripada yang namanya Nuh. Nah, saudara-saudara, menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid ini, catatan Alkitab tidak memuat demikian. Silakan saudara-saudara beragama Islam punya pendapat seperti demikian, tetapi saya perlu untuk memberi tanggapan karena menurut Alkitab tidak sesuai demikian. Ya, ini tanggapan dari saya, kiranya mencerahkan kita semua, memberkati kita semua, dan kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.